Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini, tentunya selalu mencontoh dan mentawalani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dengan doa dan harapan kita, tentunya semoga Ramadan ini dapat menghantarkan kita kepada ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mungkin barangkali kalau kita telusuri dan kita tadabburi apa yang Allah ingatkan ini, kenapa Allah tidak awali ayat ini ya ayyuhal mu'minun, yang juga secara tidak langsung artinya terjemahannya wahai orang-orang yang beriman. Tapi ayat ini diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam tatanan bahasa Arab, ketika ada kata sifat atau keterangan yang mengungkapkan adanya kata kerja setelahnya, karena setelah amanu itu ada kewajiban untuk melaksanakan satu perintah Allah, yaitu siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak stabil. Artinya apa? Ya ayyuhallazina amanu itu iman seseorang itu yang dipanggil oleh Allah itu kondisi imannya itu belum stabil.
Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Kapan iman seseorang itu mengalami kekuatan penambahan di sisi Allah? Ketika dia selalu dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari-harinya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah dan Rasulnya, maka di saat itulah kekuatan imannya berkurang. Nah, maka salah satu upaya untuk meningkatkan ataupun memperkuat signal keimanan kita kepada Allah, nah salah satunya dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, kemudian selanjutnya tuntutannya adalah untuk melaksanakan suatu kewajiban berupa ibadah sholat, puasa Ramadan, saling mengingatkan dalam kehidupan kita ini, dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, oleh karena itu yang dipanggil oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman, karena kondisi iman kita belum stabil. Maka salah satu upaya kita untuk menstabilkan iman kita, memperkuat iman kita adalah dengan ibadah puasa Allah. Karena pada akhirnya ibadah puasa yang kita laksanakan ini akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Tentu ketakwaan itu tidak hanya akan kita peroleh ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan saja, tapi hendaknya di luar Ramadan sepanjang tahun hendaknya kita mampu menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Maka sesungguhnya Ramadan yang Allah perintahkan ini di antaranya adalah untuk merubah kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang Allah. Lalu ya ayyuhal mu'minun, kenapa tidak Allah ingatkan dengan wahai orang-orang yang beriman dengan kata mukminun? Kata mukmin itu adalah kata benda. Ketika suatu sifat yang tuntutannya untuk ada kata benda, bukan kata kerja, nah itu menunjukkan sesuatu yang sudah stabil. Makanya dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'min, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang sudah stabil imannya, yang sudah kokoh imannya, yang sudah istiqamah iman? Mereka orang yang senantiasa menjaga salatnya dengan khusyuk, menjaga pembicaraannya dari hal-hal yang tidak berguna. Mereka yang senantiasa menunaikan zakat, mereka yang mampu memelihara kehormatannya, memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang diwarisi dengan surga Firdaus. Di orang-orang yang mukminun itu orang-orang yang sudah stabil imannya dalam kehidupan ini. Sementara amanun adalah hamba-hamba Allah yang belum stabil kekuatan imannya. Maka oleh karena itu, melalui Ramadan ini mari kita perkuat, mari kita tingkatkan signal keimanan kita. Hendaknya detik demi detik di Ramadan ini bagaimana kita berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa, bermohon, meminta kepada Allah
Kita ketahui bahwa puasa ini adalah rangka untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita jangan mau dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Sesungguhnya kitalah yang akan mengendalikannya. Tentu semua itu tidak akan terlepas dari pertolongan dan kekuatan oleh Allah melalui doa-doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan melalui tausiah yang singkat ini kita selalu diberi kurnia oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, agar senantiasa kita mampu menjalani ibadah puasa ini yang akan menghantarkan kita ke dalam takwa Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.